Kayu manis adalah salah satu komoditas rempah utama yang diekspor dari Indonesia. Kayu manis memiliki peluang yang sangat luas karena adanya tingginya permintaan terhadap kayu manis di Indonesia di pasar internasional, yang dimana kualitas tinggi yang dimiliki oleh kayu manis di Indonesia dan citra positif kayu manis Indonesia sebagai rempah-rempah alami dan sehat mendorong konsumen internasional. Namun di sisi lain menghadapi beberapa tantangan, di antaranya yaitu adanya isu deforestasi lahan. Hutan kayu manis menjadi perhatian serius baru-baru ini. Selain itu juga memerlukan sertifikasi produk dan proses pasca panen yang rumit dan standar kualitas yang tinggi untuk ekspor di pasar internasional. Tanaman kayu manis merupakan komoditas rempah tropis bernilai tinggi yang tumbuh optimal pada lingkungan bercurah hujan tinggi, suhu stabil, dan kelembapan udara yang konsisten. Pertumbuhan terbaik terjadi pada daerah yang bersuhu 22-28 derajat Celcius dengan kelembapan 70-90%, yang dimana kondisi ini membantu menjaga aktivitas kambium dalam membentuk kulit batang tebal dan aromatik. Tanaman ini sangat sesuai ditanam pada ketinggian 500-1500 meter di atas permukaan laut. Kayu manis membutuhkan cahaya matahari yang cukup, terutama pada fase dewasa. Sedangkan fase bibit tetap memerlukan sedikit naungan agar tidak mengalami stres cahaya. Tanah yang cocok untuk ditanami kayu manis yaitu tanah latosol atau andosol dengan pH 5,5-6,5. Kondisi ini memungkinkan akar tunggang berkembang kuat dan menyerap unsur hara secara efisien. Selanjutnya ada manfaat dan kegunaan dari kayu manis. Ini ada 3, yaitu bahan untuk obat dan herbal, kemudian digunakan untuk aromaterapi dan produk perawatan tubuh, serta untuk bumbu masakan dan industri pangan. Pada bahan obat dan herbal ini dikarenakan kayu manis mengandung minyak atsiri, flavonoid, polifenol, saponin, dan tanin yang berfungsi sebagai antimikroba, antiinflamasi, dan antioksidan. Terus kemudian digunakan juga dalam beberapa pengobatan tradisional untuk meningkatkan sirkulasi darah, meredakan nyeri, dan mengontrol gula darah. Selanjutnya untuk panen dan pasca panen kayu manis, pemanenannya itu dilakukan pada saat tanaman berusia 7-20 tahun dengan siri batang berdiameter 20-30 cm dan tanpa pucuk merah. Sistem panen digunakan adalah tebang langsung, yaitu memotong pohon 5-10 cm dari permukaan tanah, kemudian batang dibersihkan dan dikuliti. Pengupasan dilakukan dengan membuat irisan horizontal dan vertikal untuk memudahkan pelepasan kulit. Produksi satu pohonnya ini dapat mencapai 15-20 kg, juga dapat mencapai 50-80 kg pada tanaman yang lebih tua. Untuk pasca panennya sendiri, kayu manis ini dikuliti kemudian dijemur 2-3 hari di bawah sinar matahari hingga warna berubah menjadi coklat dan kulit menggulung secara alami. Kebun budidaya kayu manis ini terdapat beberapa tantangan. Tantangan yang pertama ini ada bibit bermutu rendah dan budidayanya masih tradisional. Kemudian terdapat serangan hama seperti pengerek dan rayap, serta penyakit jamur yang menurunkan kualitas kulit. Kemudian panen tebangnya ini masih memakai sistem tebang putuh sehingga menyebabkan mutu dan rendamannya itu rendah. Kemudian secara pemasaran, posisi tawar petani itu masih lemah karena harga yang tidak stabil dan produknya kurang diversifikasi. Kemudian ini ada solusi dari tantangan. Yang pertama itu perbaikan pembibitan dengan media kaya yang hara, kemudian benih unggul dan pemeliharaannya intensif. Selanjutnya ada pengendalian OPT melalui sanitasi kebun, agen hayati, dan monitoring. Terdapat juga edukasi standar umur dan diameter panen untuk petani. Juga penguatan kelompok tani, perbaikan pasca panen, dan pengembangan produk yang bernilai tambah seperti pembuatan minyak atsiri atau mungkin dengan pembuatan pupuk rempah.